Soal Bahasa Inggris kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 2. We went to a museum last week. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Nomor 1. Joshua berjalan ke museum Senin lalu. Kapan Joshua berjalan ke museum? Apakah A. Minggu lalu, B. Kemarin, C. Senin lalu, atau D. Malam tadi? Number 1. Joshua walked to the museum last Monday. When did Joshua walk to the museum? A. Last week. B. Yesterday. C. Last Monday. D. Last night. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat memilih aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Nomor 2. Apa yang dilakukan Aisyah kemarin? Apakah A. Bertemu neneknya, B. Minum air, C. Pergi ke museum, atau D. Membeli tiket? Number 2. What did Aisha do yesterday? A. Met her grandma. B. Drank some water. C. Went to the museum. D. Bought some tickets. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menentukan waktu aktivitas berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Nomor 3. Cici mengunjungi neneknya bulan lalu. Kapan Cici mengunjungi neneknya? Apakah A. 2 hari yang lalu, B. Kemarin, C. Minggu lalu, atau D. Bulan lalu? Number 3. Cece visited her grandma last month. When did Cece visit her grandma? A. 2 days ago. B. Yesterday. C. Last week. D. Last month. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Nomor 4. Apa yang Made lakukan malam tadi? Apakah A. Berbicara dengan Joshua, B. Mendengarkan musik, C. Membeli tiket, atau D. Minum air? Number 4. What did May do last night? A. Talk to Joshua. B. Listen to music. C. Bought tickets. D. Drank water. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menentukan waktu aktivitas berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Nomor 5. Joshua membeli tiket Senin lalu. Kapan Joshua membeli tiket? Apakah A. Minggu lalu, B. 2 hari yang lalu, C. Senin lalu, atau D. Kemarin? Number 5. Joshua bought tickets last Monday. When did Joshua buy tickets? A. Last week. B. 2 days ago. C. Last Monday. D. Yesterday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C.
Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Nomor 6. Cici membawa beberapa buku sejam yang lalu. Sudah berapa lama Cici membawa beberapa buku? Apakah A. Kemarin, B. Malam tadi, C. Sejam yang lalu, atau D. Minggu lalu? Number 6. Cece brought some books an hour ago. How long ago did Cece bring some books? A. Yesterday. B. An hour ago. C. Last month. D. Last night. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menentukan jenis aktivitas yang diberikan dalam kalimat berdasarkan adverbia waktu. Nomor 7. Apa yang Aisyah berikan kepada Cici kemarin? Apakah A. Kon es krim, B. Buku, C. Komik, atau D. Air? Number 7. What did Aisha give Cece yesterday? A. An ice cream cone. B. A book. C. A comic. D. Water. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mencocokkan aktivitas masa lalu dengan waktu yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Nomor 8. Joshua dan Made berbicara satu sama lain kemarin. Kapan Joshua dan Made berbicara satu sama lain? Apakah A. Malam tadi, B. 2 hari yang lalu, C. Minggu lalu, atau D. Kemarin? Number 8. Joshua and Maid talked to each other yesterday. When did Joshua and Maid talk to each other? A. Last night. B. 2 days ago. C. Last week. D. Yesterday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menentukan waktu yang tepat untuk aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu. Nomor 9. Made membaca majalah 2 hari yang lalu. Apa yang dilakukan Made 2 hari yang lalu? Apakah A. Membaca majalah, B. Berbicara dengan Joshua, C. Mengunjungi neneknya, D. Membeli tiket? Number 9. Maid read a magazine 2 days ago. What did Maid do 2 days ago? A. Read a magazine. B. Talk to Joshua. C. Visited her grandma. D. Bought tickets. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memilih kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Nomor 10. Terakhir kali Aisyah dan Cici minum air tadi pagi. Kapan terakhir kali Aisyah minum air? Apakah A. Tadi pagi, B. 2 hari yang lalu, C. Malam tadi, atau D. Akhir pekan lalu? Number 10. The last time Aisha and Cece drank water was this morning. When was the last time Aisha drank water? A. This morning. B. 2 days ago. C. Last evening. D. Last weekend. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A.
Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan adverbia waktu yang sesuai berdasarkan teks. Nomor 11. Lengkapilah kalimat berikut. Senin lalu, Cici berada di mana? Apakah A. Tempat bermain, B. Museum, C. Perpustakaan, atau D. Kantin? Number 11. Complete the sentence. Last Monday, Cece was in the A. Playground, B. Museum, C. Library, D. Canteen. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan aktivitas yang dilakukan oleh subjek berdasarkan adverbia waktu. Nomor 12. Apa yang dibaca Aisyah di perpustakaan? Apakah A. Sebuah komik, B. Sebuah majalah, C. Sebuah buku cerita, atau D. Sebuah buku tarian tradisional? Number 12. What did Aisha read in the library? A. A comic, B. A magazine, C. A storybook, D. A traditional dancing book. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan durasi aktivitas berdasarkan adverbia waktu dalam teks. Nomor 13. Lengkapi kalimat berikut. Cici sedang duduk di meja dengan tumpukan buku di sekelilingnya, tampak frustrasi. Jam dinding menunjukkan waktu 1 jam telah berlalu. Cici akhirnya menemukan buku yang dicari setelah apa? Apakah A. 1 jam, B. 2 jam, C. 10 menit, atau D. Kemarin malam? Number 13. Complete the sentence. Cece is sitting at a desk surrounded by piles of books, looking frustrated. The wall clock shows that 1 hour has passed. Cece finally found the book she was looking for after A. 1 hour, B. 2 hours, C. 10 minutes, D. Last night. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menentukan waktu aktivitas berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Nomor 14. Cici membaca buku cerita minggu lalu. Sudah berapa lama Cici membaca buku cerita? Apakah A. Minggu lalu, B. Kemarin, C. Bulan lalu, atau D. 2 hari yang lalu? Number 14. Cece read a storybook last week. How long ago did Cece read a storybook? A. Last week, B. Yesterday, C. Last month, D. 2 days ago. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar menggunakan adverbia waktu. Nomor 15. Susunlah kata-kata berikut. Cici, minggu lalu, membaca buku cerita. Apakah susunan yang benar adalah A. Cici minggu lalu membaca buku cerita, B. Minggu lalu membaca Cici buku cerita, C. Cici membaca buku cerita minggu lalu, atau D. Buku cerita minggu lalu membaca Cici? Number 15. Arrange the words. Cece, last, read, week, A.
book? A. Cece last week read a book. B. Last week read Cece a book. C. Cece read a book last week. D. A book last week read Cece. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat memilih aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Nomor 16. Cici mencari buku malam tadi. Apa yang Cici lakukan malam tadi? Apakah A. Minum air, B. Membaca majalah, C. Mencari buku, atau D. Bermain di taman bermain? Number 16. Cece was looking for the book last night. What was Cece doing last night? A. Drinking water. B. Reading a magazine. C. Looking for a book. D. Playing in the playground. Three, two, one, go. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat memahami perasaan subjek terhadap aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu. Nomor 17. Bagaimana perasaan Cici tentang tarian tradisional? Apakah A. Dia tidak menyukainya, B. Dia bingung tentang itu, C. Dia menyukainya, atau D. Dia lupa tentang itu? Number 17. How did Cece feel about traditional dancing? A. She didn't like it. B. She was confused about it. C. She liked it. D. She forgot about it. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menentukan aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Nomor 18. Apa yang Ayu lakukan di perpustakaan? Apakah A. Meminjam buku cerita, B. Membeli komik, C. Minum air, atau D. Mengunjungi Cici? Number 18. What did Ayu do in the library? A. Borrowed a storybook. B. Bought a comic. C. Drank water. D. Visited Cece. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Nomor 19. Aisyah memberikan kon es krim kepada Cici kemarin. Kapan Aisyah memberikan kon es krim kepada Cici? Apakah A. Minggu lalu, B. Kemarin, C. Bulan lalu, atau D. 2 hari yang lalu? Number 19. Aisha gave Cece an ice cream cone yesterday. When did Aisha give Cece an ice cream cone? A. Last week. B. Yesterday. C. Last month. D. 2 days ago. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan alasan subjek melakukan aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu. Nomor 20. Lengkapilah kalimat berikut.
Wati mencari buku tarian tradisional karena apa? Apakah A. Dia merasa lelah, B. Dia ingin menari, C. Dia menyukai tarian, atau D. Dia ingin pergi ke perpustakaan. Number 20. Complete the sentence. Wati looked for a traditional dancing book because A. She was tired, B. She wanted to dance, C. She liked dancing, D. She wanted to go to the library. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar menggunakan adverbia waktu. Nomor 21. Susunlah kata-kata berikut. Cici dan Aisyah di minggu lalu taman bermain berada. Apakah susunan yang benar adalah A. Cici dan Aisyah berada di taman bermain minggu lalu, B. Di taman bermain Cici dan Aisyah berada minggu lalu, C. Minggu lalu berada Cici dan Aisyah di taman bermain, atau D. Taman bermain Cici dan Aisyah berada di minggu lalu. Number 21. Arrange the words were in Aisha and last Cici week the playground. A. Cici and Aisha were in the playground last week. B. In the playground Cici and Aisha were last week. C. Last week were Cici and Aisha in the playground. D. The playground Aisha and Cici were in last week. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas dilakukan berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Nomor 22. Cici membawa beberapa buku sejam yang lalu. Kapan Cici membawa beberapa buku? Apakah A. Kemarin, B. Malam tadi, C. Sejam yang lalu, atau D. Minggu lalu? Number 22. Cici brought some books an hour ago. When did Cici bring some books? A. Yesterday, B. Last night, C. An hour ago, D. Last week. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat memilih perasaan subjek terhadap aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Nomor 23. Bagaimana perasaan Joshua dan Siti tentang meminjam buku? Apakah A. Mereka tidak menyukainya, B. Mereka merasa senang, C. Mereka merasa lelah, atau D. Mereka lupa? Number 23. How did Joshua and Siti feel about borrowing books? A. They didn't like it. B. They was happy. C. They was tired. D. They forgot. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat menentukan kapan subjek bertemu dengan orang lain berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Nomor 24. Siti dan Banu bertemu di perpustakaan Senin lalu. Kapan Siti dan Banu bertemu di perpustakaan? Apakah A. Kemarin, B. Senin lalu, C. 2 hari yang lalu, atau D. Malam tadi? Number 24. Siti and Banu met at the library last Monday.
When did Siti and Banu meet in the library? A. Yesterday. B. Last Monday. C. 2 days ago. D. Last night. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat memilih aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Nomor 25. Apa yang dilakukan Aisyah pada Senin lalu? Apakah A. Membaca komik, B. Membaca majalah, C. Mengunjungi neneknya, atau D. Berbicara dengan Yoshua? Number 25. What did Aisha do last Monday? A. Read a comic. B. Read a magazine. C. Visited her grandma. D. Talk to Joshua. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu dalam teks. Nomor 26. Lengkapilah kalimat berikut. Malam tadi, Made melakukan apa? Apakah A. Membaca majalah, B. Berbicara dengan Joshua, C. Minum air, atau D. Pergi ke taman bermain? Number 26. Complete the sentence. Last night, Made. A. Read a magazine. B. Talk to Joshua. C. Drank some water. D. Went to the playground. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar menggunakan adverbia waktu. Nomor 27. Susunlah kata-kata berikut. Cici, buku, komik, malam, membaca, cerita, lalu. Apakah susunan yang benar adalah A. Malam lalu Cici membaca buku cerita komik. B. Cici membaca buku komik cerita malam lalu. C. Buku komik cerita Cici membaca malam lalu. Atau D. Membaca malam lalu buku komik cerita Cici. Number 27. Arrange the words. CC, a comic, read, book, last night. A. Last night CC read a comic book. B. CC read a comic book last night. C. A comic book CC read last night. D. Read last night a comic book CC. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas masa lalu terjadi berdasarkan adverbia waktu. Nomor 28. Made berbicara dengan Joshua 2 hari yang lalu. Sudah berapa lama Made berbicara dengan Joshua? Apakah A. 2 hari yang lalu, B. Minggu lalu, C. Malam tadi, atau D. Kemarin? Number 28. Maid talked to Joshua 2 days ago. How long ago did Maid talk to Joshua? A. 2 days ago. B. Last week. C. Last night. D. Yesterday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A.
Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat menentukan kapan subjek melakukan aktivitas berdasarkan adverbia waktu. Nomor 29. Joshua meminjam banyak buku Senin lalu. Kapan Joshua meminjam banyak buku? Apakah A. Kemarin, B. Bulan lalu, C. 2 hari yang lalu, atau D. Senin lalu? Number 29. Joshua borrowed many books last Monday. When did Joshua borrow many books? A. Yesterday. B. Last month. C. 2 days ago. D. Last Monday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan cara subjek meminta maaf berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam teks. Nomor 30. Bagaimana Cici meminta maaf kepada Bu Nina? Apakah A. Dia meminta maaf karena terlambat, B. Dia lupa untuk meminta maaf, C. Dia menulis surat, atau D. Dia berjanji untuk tepat waktu? Number 30. How did Cece say sorry to Bu Nina? A. She apologized for being late. B. She forgot to say sorry. C. She wrote a letter. D. She promised to be on time. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.